Nah, ini permasalahan umumnya. Jadi apa ya, software engineer ini bukan code monkey dan bukan pekerja seperti pekerjaan pabrik. Jadi code monkey itu apa? Jadi ketika ada tugas, kamu bikin aplikasi ini, udah dikasih. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada proses kreatifnya. Jadi ngerjain aja. Harusnya nggak seperti itu. Soalnya software engineering ini lebih ke apa ya, pekerja kreatif, lebih banyak ke pekerja mirip ke seniman gitu sih. Tapi seniman yang menggunakan logic ini agak berseberangan. Kemudian membuat code yang tidak bisa dibaca programmer di masa depan ini siapa sih yang misalnya membuat suatu fitur gitu, code-nya dibaca di masa depan itu dia nggak bisa baca lagi. Ini ngapain ya kemarin ya? Padahal dia sendiri yang apa yang bikin itu rata-rata banyak yang seperti itu. Jadi membuatnya itu apa ya, seenaknya lah. Dibaca lagi ini ya untuk perbaikan atau pengembangan di masa depan gitu maksudnya ya. Betul, ketika ada problem di masa depan apa ya, rata-rata itu ini siapa sih yang bikin, ternyata dicek di lognya itu aku yang bikin ternyata gitu. Itu banyak banyak yang seperti itu. Jadi dia nggak apa ya, nggak memikirkan orang lain lah. Jadi bikin Rata-rata kode seperti itu itu. juga bisa dibuat supaya orang lain paham ya. Betul. Soalnya ada istilah bus factor ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada 5 orang engineer, kalau satu aja yang tahu, jadi kalau satu orang itu ketabrak bis, lainnya udah nggak bisa nerusin. Itu apa ya, kayak nggak kasarannya lah. Iya, iya. Terus Betul. yang problem secara umum ini itu lagi apa? Dia membuat perangkat lunak. Ini kita bikin software gini aja, buat keren-kerenan aja, nggak nambah apapun ke bisnisnya secara direct atau indirect. Jadi misalkan bikin sesuatu tapi cuma nambah biaya aja, nggak membantu dalam bisnisnya. Misalkan kalau apa, membuat aplikasi misalnya dari toko biasa gitu ya, kemudian ada sistemnya POS-nya, point of sale, itu kan bisa meningkatkan apa, pelayanannya biar lebih cepat, kasirnya kayak gitu bisa menambah nilai tambah. Kalau misalkan cuma buat ini aja, kita bikin aplikasi big data buat apa, buat Alfamart gitu, terus buat apa, ya bikin aja. Kalau nggak ada nilai tambahnya itu rata-rata itu apa ya, yang nggak diharapkan sih itu. Kemudian yang ini kurang empati ini, jadi dia tidak memperdulikan teman kerjanya yang lain, ya bikin aplikasi yang pokoknya selesai bisa dibaca orang lain atau enggak, ini urusan nanti, yang penting beres. Ini yang problem. Kemudian ini yang dalam apa ya, secara company biasanya gini, jadi customer ini explain-nya seperti ini, terus project leader-nya memahaminya seperti ini, terus didesain seperti, jadinya analis desainnya gambarnya jadi lebih aneh, terus programmernya makin aneh lagi. Jadi dari proses seperti ini itu apa ya, banyak yang miskomunikasi lah dari awal sampai akhir. Ini sering terjadi dan saya pernah mengalaminya, itu proyeknya sampai benar-benar 100% fail. Itu karena gini. Jadi kliennya itu dia tidak tahu maunya seperti apa, tapi mendeskripsinya itu beda sama kemauannya. Itu sih kadang yang kita perlu korek-korek lagi. Jadi Padahal kalau banyak digambar apa? itu kan butuhnya cuman ayunan yang nyaman gitu ya. Terus Betul, habis tapi itu mungkin ceritanya ayunannya tuh yang bagus, yang nah apa gitu iya, mungkin ya. Terus akhirnya iya, dipahaminya beda lagi, beda lagi. iya, karena apa ya? Dia mendeskripsikannya itu kadang, ini lebih bagus kalau gini, padahal ya butuhnya cuma ayunan ban gini. Jadi apa ya, untuk permasalahan yang paling umum ini, kalau secara proses di software engineering ini seperti ini. Jadi kalau misalnya dari depan udah salah kaprah, pasti ke belakangnya lanjutnya ke meja hijau itu. Waduh.
Itu pernah berapa kali ya? 2 kali itu sampai ke pengadilan di Singapura sama di Malaysia itu. Karena minta apa itu biayanya itu luar biasa ya markupnya ya. Iya, keinginan sama kebutuhannya itu beda dari customer. Jadi kita harus bisa nyari ngorek-ngorek apa butuhnya customernya sih. Itu apa lebih ke situnya sih. Jadi daripada mereka kita mentah-mentah ngambil requirement dari mereka. Kadang mereka cuma butuhnya sederhana, tapi deskripsinya luar biasa, kompleks. Terus ini lanjut masalah apa yang bakat itu. Jadi yang ini saya software engineering punya maximizer, developer, achiever, responsibility, input ini kayak apa ya neraka mungkin ya. Ini Kenapa? curhatnya. Jadi Oke. ini curhatnya setelah sadar bakat. Sebelum sadar bakat itu maximizer ini saya terlalu perfeksionis jadi punya teman itu dia nggak bisa ngerem apa-apa. Jadi targetnya itu terlalu tinggi sampai suatu masa itu pernah satu OKR objective key result dalam 3 bulanan itu fail jadi under 50% achievementnya itu padahal gara-gara terlalu perfect untuk mendesain sesuatu aplikasinya jadi agak molor lah itu pengerjaannya jadinya dan teman-teman nggak ada yang ngerem soalnya kerjanya sendiri jadi nggak ada yang ngerem oh ini dibuat simpel aja biar apa selesai dalam 3 bulan gitu nggak bisa akhirnya sampai 6 bulan itu baru selesai kemudian gara-gara achiever juga kalau diajak meeting atau apa itu nggak apa ya nggak merasa oh ini saya kerja gitu saya nggak kerja gitu loh jadinya kalau misalkan kayak tadi on call itu ya kita ada laporan oh ini servernya down aku selesaikan ini problemnya selesai tapi itu nggak merasa aku menyelesaikan sesuatu soalnya kerjaan utamanya belum beres Hmm. itu sih jadi sungguh tersiksa sekali apalagi yang pekerjaannya agak besar-besar gitu ya jadi misalkan membuat aplikasi yang besar ini satu bagian selesai itu nganggapnya gara-gara kena maximizer juga apa ya jadinya wah ini aku kayak nggak kerja apa-apa ya di sini aku nggak kontribusi apa-apa ya padahal kemarin tuh setelah di apa ya setelah dihitung-hitung cost-nya itu bisa sampai hemat berapa ya 90.000 $90.000 per bulan gara-gara selesai mengerjakan itu tapi nggak merasa itu achievement karena semua orang nggak menganggap itu apa ya bermanfaat gitu loh soalnya oh udah dipakai aja gitu ini yang bisa membuat stres akhirnya setelah tes itu oh gini ya udahlah harus diantisipasi biar nggak terlalu sampai burn out itu 4 kali atau 3 kali itu dari di sebelumnya itu pernah sampai ngadep komputer itu nggak kuat weekend itu udah males lihat laptop kerja itu kurang motivasi seperti itu terus dikenalin sama talent mapping ini jadi apa ya bisa memahami kekuatan sama kelemahannya kalau yang lemah-lemah ini kasih orang lain aja misalnya saya kan lebih lemah ke komunikasinya jadi kalau misalnya presentasi atau presentasi ke stakeholder klien itu lebih ke biar teman-teman aja yang menyampaikan gitu dan itu lebih apa ya lebih nikmat lah nggak terlalu membebani diri sendiri